Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Al-Aziz, NIM 2001030 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Object Oriented Programming. Apa itu OOP? Dalam bahasa Indonesia, OOP diartikan sebagai pemrograman berarah atau berorientasi objek. Sebuah metodologi dalam pemrograman yang diciptakan untuk memodelkan kasus-kasus nyata ke dalam sebuah objek. Apa itu objek? Sesuatu yang dapat memodelkan atau menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia nyata. Dalam pemrograman, objek adalah sesuatu paket yang merupakan kumpulan data dan perilaku. Lanjutan, dalam pemrograman, data dalam objek direpresentasikan dengan variabel, sedangkan perilaku direpresentasikan dengan prosedur atau fungsi yang disebut method. Pada tabel di bawah bisa kita lihat itu ada objek, data, method. Data berupa variabel maupun konstanta, sedangkan method berupa prosedur maupun fungsi. Apa itu instance? Instance adalah contoh atau wujud nyata dari suatu objek. Sebagai contoh, apabila terdapat objek manusia, maka si Udin, Jeffrey, dan Tony merupakan instance dari objek manusia. Konsep OOP. Yang pertama itu karakteristik OOP, kedua abstraksi, 3 pembungkusan, 4 pewarisan, dan 5 polimorfisme. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi merupakan ciri yang paling mendasar dari OOP, suatu proses penyembunyian kerumitan atau pengabstrakan yang terjadi dalam suatu objek sehingga pengguna objek tidak perlu untuk mengetahui detail proses yang dilakukan. Pembungkusan atau encapsulation. Ciri kedua dari OOP adalah adanya pembungkusan. Artinya, data-data dan metode akan dibungkus menjadi paket objek yang merupakan satu kesatuan sehingga dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas pemrograman tertentu. Lanjutan, bisa kita lihat di bawah ini, yaitu ada konstanta 1, konstanta 2, variabel 1, variabel 2, fungsi atau prosedur 1, dan fungsi prosedur 2. Lalu dibungkus menjadi objek dan menjadi objek, data, dan metode. Pewarisan atau inheritance. Sebuah objek dapat diturunkan menjadi objek baru lainnya, sehingga objek baru tersebut akan mewarisi sifat dari objek induknya. Objek induk disebut base class atau ancestor class. Objek turunannya disebut derived class atau descendant class. Polymorphisme atau polymorphism. Kegiatan mengungkapkan beberapa hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Misalkan terdapat sebuah objek manusia yang diturunkan menjadi 2 buah objek baru, yaitu tentara dan mahasiswa. Mendeklarasikan objek. Untuk mendeklarasikan objek, dalam Pascal digunakan kata kunci objek. Pendeklarasian objek dilakukan di bagian type. Nama objek sama dengan objek, deklarasi data, deklarasi prosedur atau fungsi, dan end. Lanjutan, metode berupa prosedur nama objek, nama metode, daftar parameter, begin, kode yang akan dituliskan, end. Metode berupa fungsi, function, nama objek, nama metode, dan kurung, daftar parameter, tipe data, begin, kode yang akan dituliskan, name method, sama dengan nilai kembalian, dan end. Lanjutan, type, titik, sama dengan objek, x, y, real, prosedur, set koordinat, absis, ordinat, real, prosedur get koordinat, var abis, ordinat, dan real, end. Bagian implementasi. Prosedur titik
set koordinat, absis, ordinat, dan real. Begin X, absis, Y, sama dengan ordinat N. Prosedur titik get koordinat for absis, ordinat, dan real. Begin absis sama dengan X, ordinat, Y, N. Program utama, begin, dan N. Lanjutan. Dari kode di atas terlihat bahwa metode set koordinat dan get koordinat merupakan milik dari objek titik sehingga saat implementasi harus dituliskan prosedur titik set koordinat, absis, ordinat real, prosedur titik get koordinat for absis, dan ordinat real. Lanjutan. Cara mengakses data atau metode yang terdapat dalam sebuah objek sama seperti mengakses file dalam sebuah record, yaitu menggunakan operator titik. For A titik mendeklarasikan instance A yang bertipe titik. Begin A set koordinat 5.0,3.0 mengakses metode set koordinat. Digunakan untuk memberikan batasan-batasan pihak luar untuk mengakses data-data yang terdapat di dalam sebuah objek. Pihak luar di sini adalah berupa objek lain maupun bagian lain program yang berada di luar objek. Dalam OOP dikenal 3 buah jenis tingkat akses, yaitu private, protect, dan public. Private, data maupun metode yang berada dalam tingkat akses ini hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Ini artinya objek lain dan juga lingkungannya tidak diperkenankan untuk mengakses data atau metode tersebut. Lanjutan. Program contoh private uses QRT type titik object private X dan Y titik 2 integer producer set XY absis ordinat integer dan producer gets XY for absis ordinat integer dan N. Terus producer titik set XY itu absis ordinat integer begin X sama dengan absis, Y sama dengan ordinat, terus N. Program utama for A titik build 1 build 2 integer begin. Benar akses private dari objek yang berada dalam satu unit A get XY build 2. Benar akses private dari objek yang berada dalam suatu unit A set XY 2.5 return nilai X di dalam objek A build return nilai Y di dalam objek A build 2 return N. Protected, data maupun metode pada tingkat akses ini dapat diakses oleh objek itu sendiri dan juga oleh objek-objek turunannya. Namun di dalam Pascal belum mendukung adanya tingkat akses protected. Lanjutan. Type titik sama dengan kelas. Dalam DLP, kata kunci objek diganti dengan kelas. Contoh private Y, integer, protect, producer, set XY, absis, ordinat, integer. Produce get XY for absis, ordinat, integer. N. Public. Pada tingkat akses ini, data dan metode dapat diakses secara publik oleh bagian program manapun, baik oleh objek itu sendiri, objek turunannya, maupun oleh lingkungan luar objek yang berada di dalam program. Lanjutan, contohnya type titik sama dengan objek private X, Y, integer, public prosedur, set XY, absis, ordinat, integer, produce, get XY for absis, ordinat, integer, N.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming dasar. Pada tabel yang kita lihat ini, kita lihat yang pertama itu kita mengetik import matplotlib titik pilot s plt import numpy s np y sama dengan np random normal for i in range 100. Pada baris keduanya y2 np random normal for i in range 100 dan yang terakhir x list range 100. Dan tabel bawahnya kita ketik plt figure fig size 40,10 plt scatter x, y color plt plot x, y, color plt x label sumbu x plt y label sumbu y dan plt show. Setelah tabel di atas dan tabel di bawah kita run, maka muncullah tabel yang kita lihat di bawah ini, yaitu grafik turun naik. Dan pada tabel selanjutnya kita mengetikkan plt figure fig size 40,10 plt plot x, y color plt x label sumbu x plt y label sumbu y dan plt show. Dan setelah kita run, maka muncullah tabel ini. Nah, turun naik. Dan selanjutnya plt figure fig size 40,10 plt bar x, y, color plt x label sumbu x plt y label sumbu y dan plt show. Setelah kita run, muncullah tabel di bawahnya, yaitu naik turun. Dan selanjutnya di bawahnya kita ketik plt plot tanda tanya, yaitu dir plt. Nah, hasil dari run tersebut kita lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tabel di bawahnya, yaitu fungsi parameter wajib, parameter opsional, defungsi x1, x2 return fungsi 1,2. Dan tabel selanjutnya defungsi x1, x2 return x2 print fungsi 1,2 print fungsi 2,1. Ketika kita run, hasilnya 2 dan 1. Dan lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu opsional defungsi x1, x2, x3 sama dengan 2, x4 sama dengan 1 return x2 print fungsi 1,2 print fungsi 2,1. Setelah kita run, hasilnya 2 dan 1. Selanjutnya opsional det fungsi, yaitu x3 sama dengan 2, x4 sama dengan 1 print fungsi terus kita run, maka muncullah hasilnya 1 dan 1. Lanjut di tabel selanjutnya, yaitu print fungsi x4 sama dengan 4, x3 sama dengan 3 dan print fungsi x3 sama dengan 3, x4 sama dengan 4. Lalu kita run, maka keluarlah hasilnya itu 4 dan 4. Maka selanjutnya kita ke tabel bawahnya, yaitu opsional det fungsi x1, x3 sama dengan 2 return x3 print fungsi 1. Lalu kita run dan hasilnya yaitu 2. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, opsional det fungsi x1, x2, x3 sama dengan 3, x4 sama dengan 4 return x1, x2, x3 dan x4 print fungsi 1,2. Lalu kita run dan hasilnya yaitu 1, 2, 3 dan 4.
Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu A, B, C, D sama dengan fungsi 10, 20, X3 sama dengan 30 dan X4 40. Print A, B, C, D. Lalu kita run dan hasilnya itu 10, 20, 30, 40. Lalu kita lanjut ke selanjutnya yaitu D, dan muncul saat kita run itu 40. Karena di atas print ABCD nya yang D adalah 40. Jadi saat kita run yang di bawahnya D lalu keluarnya 40. Lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu optional D fungsi. X1, X2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4. Input X1 integer, X2 integer, X3 integer, X4 integer, lalu outputnya S1 integer, X2 integer, X3 integer, X4 integer. Return X1, X2, X3 dan X4. Selanjutnya print fungsi strip input X1 integer, X2 integer, X3 integer, X4 integer, lalu outputnya X1 integer, X2 integer, X3 integer, dan X4 integer. Kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu dir fungsi. Lalu muncullah outputnya seperti di bawah ini, ada annotation, call, class, closure, kode, default, filter, dir, dan lain-lainnya. Kita lihat ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu makna return dep fungsi X1, X2. X3 sama dengan X1 tambah X2. Return X3 fungsi 1, 2. Maka outputnya, maka setelah kita run hasilnya 3. Kita lanjut ke tabel selanjutnya X1, X2 dan makna return dep fungsi X1, X2. X3 sama dengan X1 tambah X2. Return X3 fungsi 1, 2. Kita lanjut ke tabel selanjutnya makna return dep fungsi X1, X2, X3. X3 sama dengan X1 tambah X2. Return X3, X1, X2. A, B, C sama dengan fungsi 1, 2, 100. Dan di bawahnya yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Selanjutnya tabel di bawah yaitu program titik PY. Di terminal yang ada program titik PY, Python 3 program titik PY. Tabel selanjutnya A sama dengan 1. Tabel selanjutnya dir A. Setelah kita run muncullah seperti berikut. Kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu B sama dengan mujirin type B. Setelah kita output keluarnya str. Lanjut ke tabel bawah seperti tabel di atas tadi. Lalu kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu objek representasi suatu kuantitas fisik, bayam, warna daun, asal daerah, tinggi batang, jumlah batang. Selanjutnya creating a class bayam, that strip init self. Selanjutnya A sama dengan bayam, B sama dengan bayam. Selanjutnya type A, maka muncullah strip main strip bayam. Yang B setelah kita run munculnya main bayam at 0x7ff3cs50580f0. Tabel selanjutnya itu creating a class, menambahkan informasi konstanta. Kelas bayam that init self rasa sama dengan enak, self warna daun sama dengan hijau. B bayam. Nah, tabel selanjutnya B rasa. Saat kita run maka rasanya enak, dan tabel selanjutnya B warna daun. Setelah kita run maka keluarnya warna hijau. Oke, selanjutnya ke tabel bawah kelas bayam that init self type harga, self rasa sama dengan enak, self warna daun sama dengan hijau, self tipe sama dengan tipe, self harga sama dengan harga. B ayam Cilacap 15.000. Pada tabel selanjutnya B tipe
B harga, B rasa. Oke, kita lanjut, yaitu tabel tadi, yaitu B type, B harga, B rasa, B warna daun. Setelah kitaran muncul yaitu Cilacap, tipenya, harganya 15.000, rasanya enak dan hijau. Pada tabel selanjutnya yaitu Dear B. Setelah kitaran muncullah seperti berikut. Selanjutnya pada tabel di bawah ini B2 sama dengan Bayam, Bogor 10.000. Dan tabel selanjutnya B harga, B2 harga. Setelah kitaran muncullah 15.000 dan 10.000. Selanjutnya kelas Bayam, Dev, Init, Self, Tipe, Harga. In atribut, Self rasa sama dengan enak, Self warna daun sama dengan hijau, Self tipe sama dengan tipe, Self harga sama dengan harga. Dev, apakah mahal? Self. If, 0, Self harga kurang dari 10.000, return murah. Out, 10.000 kurang dari self harga kurang dari 20.000, return sedang. Else, return mahal. Dev, get tipe, self, print, self tipe. B sama dengan Bayam, Cilacap 15.000. B, apakah mahal? Setelah kitaran maka hasilnya yaitu sedang. Lanjut kita ke tabel bawah yaitu B2 sama dengan Bayam, Jogja 5.000. B2 apakah mahal? Setelah kitaran hasilnya yaitu murah. Lanjutnya tabel selanjutnya yaitu B get tipe. Saat di bawahnya yaitu Cilacap. Tabel selanjutnya B2 get tipe, di bawahnya Jogja. Oke, lanjut ke tabel bawahnya yaitu kelas Bayam. Dev, Init, Self, Tipe, Harga, atribut Self rasa sama dengan enak, Self warna daun sama dengan hijau, Self tipe sama dengan tipe, Self harga sama dengan harga. Dev, apakah mahal? If 0 kurang dari Self, harga kurang dari 10.000, return murah. F 10.000 kurang dari Self harga kurang dari 20.000, return sedang. Else, return mahal. Dev, get tipe, Self, print, Self tipe. Tabel di bawah type B. Tabel di bawah type B. Saat kitaran maka muncullah main Bayam. Tabel selanjutnya Dear B. Maka setelah kitaran maka muncullah kelas, deleter, nah dan lain-lain. Pada tabel selanjutnya yaitu Ancient Object. B sama dengan Bayam, Cilacap 15.000. Tabel selanjutnya Bayam harga. Setelah kitaran maka munculnya Bayam harga. Tabel selanjutnya kelas Bayam, Dev, in Self tipe, harga, atribut Self rasa sama dengan enak, Self warna daun sama dengan hijau, Self tipe sama dengan tipe, Self harga sama dengan harga. Apakah mahal? If 0 kurang dari Self harga kurang dari 10.000, return sama dengan murah. F 10.000 kurang dari Self harga kurang dari 20.000, return sama dengan sedang. Else, return mahal. Dev, get tipe, Self, print, Self titik tipe, Dev fungsi X, return X. Tabel di bawah Bayam titik fungsi X. Maka setelah kita run munculnya 0, 1, 2 sampai 99. Tabel selanjutnya yaitu kelas hitung. Dev, init, self, pass. Dev jumlahan X, Y, return X tambah Y. Dev kurangi X, Y, return X kurang Y. Dev pangkat kelas X, Y, return X titik bintang-bintang Y. Dev luas segi 4, return P bintang 1. Tabel selanjutnya itu hitung jumlahkan 2, 3. Saat kita run hasilnya yaitu 5. Tabel selanjutnya hitung kurang 2, 3. Saat kita run hasilnya min 1. Tabel selanjutnya itu hitung luas segi 4, 3,3. Saat kita run
hasilnya 9. Tabel selanjutnya yaitu class date object doc data date init self day sama dengan 0, month sama dengan cos 0, year sama dengan 0, self day sama dengan day, self month sama dengan month, self year sama dengan year. Tabel selanjutnya itu date 1, date 25 12 2021, date from string 25 22 2000 2222, date a string 25 2 2222. Selanjutnya date 1 day, date month, date year. Saat kita run hasilnya tanggal 25 bulan 12 2021. Tabel selanjutnya pas tidak melakukan apapun, date fungsi x harus ada isinya pas x 51, try in x expect expression as a pass. Tabel selanjutnya itu x sama dengan 15, if 0 kurang dari x kurang dari 10, print x antara 0 dan 10, else 10 kurang dari x kurang dari 20, pass, else print x lebih dari atau sama dengan 20. Kelas hitung date init pass, date jumlah return, date kurangi return, date pangkat return, date plus segi 4 return. Tabel selanjutnya itu hitung pangkat 2 3. Setelah kita run hasilnya 8. Tabel selanjutnya itu h sama dengan hitung. Tabel selanjutnya Excel kasih warna di beberapa sel. Tabel selanjutnya itu import pandas as pd, dev sama dengan pd data frame, dev nilai sama dengan 1 2 3 4 5 6, dev head len dev. Setelah kita run hasilnya sebagai berikut 01 12 23 34 45 dan 56. Tabel selanjutnya jika nilai 3 merah, then for in data if i lebih dari 3 y sama dengan merah, else y putih, new data open, return new data date nilai, date warna is merah data. Setelah kita run maka hasilnya nilai 0 1 sama dengan warnanya putih, 1 2 sama dengan warnanya putih, 2 3 sama dengan warnanya putih, 3 4 warnanya merah, 4 5 warnanya merah. Tabel selanjutnya date pd. Setelah kita run hasilnya begini. Tabel selanjutnya yaitu Excel kita hanya pakai nilainya saja, tabelnya saja. Tabel selanjutnya print matahari nama, print matahari egg, print matahari asal, print matahari lihat, print matahari get asal. Di bawahnya seperti ini data-datanya. Nah, matahari sepatu. Nah, seperti ya di atas tadi. Setelah kita run hasilnya begini sampai nama dan sepatu jumlah kelopak. Setelah kita run hasilnya 5 dan kita lihat data-datanya object oriented programming dasar. Kita lihat di matahari 2, lihat. Maka inilah hasil dari object oriented programming dasar saya. Mari kita lihat lagi ke atas. Ini datanya, ini programnya. Oke, saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata-kata sengaja atau tidak sengaja. Saya akhirin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.